membantu sirkulasi getah beningnya. Mengapa? Karena pompa dari sirkulasi getah bening tadi yaitu melalui gerakan atau kontraksi, bukan melalui pompa jantung. Jadi memang mau tidak mau harus ada gerakan, harus ada kontraksi otot untuk membuat sirkulasi getah bening ini berjalan dengan baik. Yang kedua, olah nafas. Ternyata apa yang Pak Jarod lakukan dengan semua teman-teman yang ada di dalam pola hidup sehat, olah napas, olah napas. Ini salah satu cara untuk membantu sirkulasi getah bening membaik. Nitric oxide ditingkatkan ya dengan melakukan olah napas. Kalau nitric oxide ditingkatkan akan terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, pembuluh darahnya bisa lebih elastis, kemudian terjadi relaksasi, proses pembuangan racun atau detoxnya juga berjalan dengan baik. Ini ada salah satu cara yaitu dry brushing. Ini juga salah satu yang dipakai saat ini dalam dunia functional medicine, mengajarkan orang lewat kulit harus digosok ya, disikat karena kulit itu adalah organ terbesar di dalam tubuh kita di mana setiap 21 hari dia perlu memperbaiki diri dia. Jadi kalau kita menggosok kulit kita, membrush kulit kita, itu salah satu cara untuk membantu sirkulasi limfatik kita lebih baik. Cara yang lain dengan pijit manual, ya, terutama di daerah area perut. Itu sebabnya saya punya beberapa solusi nanti, tapi kita ngomong dulu solusi yang gampang. Ini banyak orang pergi ke klinik-klinik kecantikan untuk lakukan pijit manual limfatik. Swing exercise itu seperti apa? Teman-teman lihat saya berdiri seperti ini, swing itu begini. Hanya begini, jongkok sedikit, naik turun sampai 4.000 kali, 500 sampai 1.000 kali, itu akan membantu sirkulasi limfatik kita. Hidrasi atau minum yang cukup itu penting sekali untuk membantu limfatik yang sehat. Makanannya apa? Makanan yang juga seperti dark cocoa, cinnamon, daun parsley, ini membantu untuk antiinflamasi dalam tubuh, limfatik kita bisa lebih baik. Nah, ini adalah teknik senam. Coba kita lihat ya, teknik senam ini unblock limfatik, cara kayak gini, cara sederhana buat Bapak Ibu untuk bisa membantu limfatiknya bisa baik. Contoh, tuh, tek 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 tek, gini muter, tek 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 tek, gini lagi, tek 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 tek. Ini bantu limfatiknya, ya. Begini lagi, ya, seperti ini. Ini cara yang sederhana. Darah sini, ya, seperti ini. Ini bisa dikerjakan oleh kita, ya. Begini, ya. Ini hal yang baik sekali. Yes. Kemudian daerah sini, ya, dipukul-pukul seperti ini, tapping, tapping, tapping. Begini lagi, tapping, tapping. Satu lagi di sini, ya, tapping, tapping, tapping. Ya, ini cara-cara yang sederhana yang bisa dikerjakan untuk membantu limfatik sirkulasi kita berjalan dengan lebih baik. Bagaimana dengan jump rope? Memang loh, tidak semua orang bisa lompat-lompat di jump rope. Tapi lompatan jump rope atau bouncing di trampolin itu sehat banget untuk limfatik, kesehatan limfatik. Ini This is a beaded rope London coba. prevent injury, and let's learn the basic bounce. Firstly, don't jump too high or kick your feet back. Jump straight up and down like a pencil, jump off and land on the balls of your feet and keep your knees soft. The rotation of the rope doesn't need to come from the shoulders or the elbows. Instead, flick in a downwards motion using your forearms and wrists. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi sirkulasi getah bening itu nggak punya pompa. Yang membantu sirkulasi itu terjadi yaitu kontraksi otot. Jadi memang harus lompat-lompat dikejutin seperti itu. Nih coba kita lihat lagi ya. Kalau yang langsing boleh lah. Ini kalau orang mau pakai trampolin, silahkan menggunakan trampolin. Jadi kalau memang kita tahu kebutuhan kita yang mana, kemampuan kita yang mana, kita lakukan ya sehari-hari seperti ini. Ini contohnya aja ya. Small jumps, gradually building up in my height and my intensity as my joints and my muscles start to loosen up. As we go through these movements, each of them can be done for about 20 to 30 seconds, working up to 1 to 2 minutes for each. Or you can alternate moves every 10 to 20 repetitions. Oke? Nah, ini swing exercise yang tadi saya bilang. Bring your arms off and help will follow you. This is a longevity arm swing exercise taught by a centenarian.
The moves are simple, but they activate the whole body. Today, I'll teach you step by step. Step 1, swing forward and Tuh, backward. itu. Activate shoulders and neck. Step 2, swing left and right. Open shoulders and loosen joints. Step 3, swing while looking like at the moon. Relax shoulders and back. Step 4, side kick with swings. Train waist and hips. Step 5, circle swings. Mobilize the shoulder joint. Nah, jadi sangat penting untuk kita membuat sirkulasi getah bening itu tidak mampet. Itu intinya, rangkumannya. Jika mampet, imun sistemnya akan bermasalah. Jika mampet, badannya atau belly fatnya numpuk di perut. Jika mampet, kesehatan metabolismenya terganggu. Jika mampet, tubuhnya sering badannya bengkak-bengkak di mana-mana. Nah, hari ini kita bahas sedikit tentang fat loss. Jadi ternyata orang-orang yang gemuk ini, mereka sudah banyak sekali mencari cara untuk langsing, untuk diet, tapi tidak berhasil. Karena ada kemungkinan salah satu penyebabnya orang-orang yang obesitas memiliki gangguan fungsi getah bening tersebut. Saat lemak berlebih, saluran getah bening terutama daerah perut tertekan, aliran sampah tubuh yang harus dibuang juga terganggu. Akhirnya tubuh makin susah membuat racun yang berlebih, muter lagi kayak lingkaran setan. Makin gemuk, makin mampet, makin susah kurus. So, banyak sekali orang mau ikut diet tapi gagal. Karena apa? Mungkin pola makannya kurang tepat, stagnansi limfatiknya, konsumsi makanan yang tinggi gula, jenis, jumlah makanan yang berantakan, banyak banget. Ternyata salah satu penyebab juga yang lain, nggak punya komunitas. Komunitas ini saat ini sudah diteliti dalam jurnal kedokteran, dibutuhkan untuk saling membangun kebiasaan hidup sehat. Pola hidup sehat komunitas yang dibangun Pak Jarod sangat-sangat sesuai dengan jurnal kedokteran saat ini untuk setiap insan, manusia saat ini membutuhkan komunitas supaya bisa lebih hidup sehat. Saya punya komunitas di klinik saya. Saya bangun komunitas namanya limfatik komunitas. Saya bangun komunitas untuk kanker. Karena kita paham di mana seseorang ada di dalam support lingkungan yang sehat, itu akan mempengaruhi kehidupan kesehatan mereka. Dan kemungkinan dia gagal sehat atau gagal diet juga semakin kecil. Nah, penyebab gagal diet tidak punya komunitas, pola makan yang salah, tapi ternyata juga penyebabnya saat ini dilihat karena ada penyumbatan getah bening atau limfatik, terutama di area perut mereka. Makanya orang perut-perutnya tuh gendut, bukan karena dia makan lemak, tapi kebanyakan makan karbo, dia kurang gerak, sirkulasi getah bening di daerah perutnya tidak mampu untuk membuang drainase atau pembuangan dari emulsi lemak yang harusnya dibuang ke sirkulasi darah tidak terjadi dengan baik sehingga terjadinya fungsi limfatik yang bermasalah dan akhirnya terjadi fat, penumpukan fat dan juga inflamasi kronik, resistensi insulin, akhirnya ke jantung, ke kanker, ke autoimun dan sebagainya. So, solusinya tadi loh, perbaikan stagnasi tadi dengan cara apa? Gerakan yang sederhana, ya. Kemudian beberapa cara yang lain yang bisa saya sarankan yaitu dengan ini nih yang saya bilang ada manual limfatik. Pergi ke salon-salon, harganya mahal banget, harganya bisa 3 juta sekali pijit limfatik di daerah perut. Ada beberapa orang yang memang punya maninya, silahkan, boleh, bagus. Memang yang paling susah, yang paling sulit, Bapak Ibu dan Pak Jarod tadi lihat, limfatik itu kan mudah di tangan, mudah di kaki. Yang paling sulit itu daerah perut ngegerakinnya. Karena orang itu kalau mau membuat limfatik di daerah perut digerakin, dia harus sit up terus-menerus, dia harus plank terus-menerus daerah perutnya. Itu sebabnya banyak klinik-klinik kecantikan membantu yang namanya pijit limfatik karena limfatik sirkulasi di daerah perutnya dibantu manual melalui tukang-tukang pijit tersebut. Nah, ini saya bilang, saya punya komunitas yang namanya komunitas IOPRO, membantu banyak orang untuk bisa membantu sirkulasi daerah limfatik daerah perutnya, sehingga bisa terjadi yang namanya susut perut. Bisa dipakai untuk limfatik drainase yang lebih baik jika memang mereka tidak memiliki lifestyle, tidak mungkin lompat-lompat di trampolin, tidak mungkin main skipping, tidak mungkin harus sit up, berulang kali dia boleh dibantu dengan alat yang dari kami yang namanya IOPRO.
ya. Jadi memang saya akhirnya membangun komunitas seperti pola hidup sehat ini, di mana komunitas ini namanya IO Pro Sehat. Dia membuat satu program yang menggunakan alat dan juga program di mana membantu kita ngajarin fungsi makan dengan baik, dan manfaat dari program ini yaitu metabolisme, detox, merampingkan perut, menurunkan lemak. Ini bisa dikerjakan dengan baik. Ini hasil dari semua komunitas-komunitas teman-teman yang mengikuti program ini dengan susut perut dari IO Pro komunitas. Lihat ya, bagus sekali ya di sini. Kita nggak akan lama, kita akan bahas ini. Ini susut perut. Ya, berat badan turun, gelambir lebih kencang. Tapi bukan cuma turun, kita tahu lemak yang turun, dan kita tahu klien ini juga memiliki kebiasaan atau lifestyle yang baik. Sampai saat ini kita punya komunitas lebih dari 2.000 orang dan lebih dari ribuan dokter, para dokter bergabung dengan komunitas ini. Karena para dokter itu kebanyakan mengajarkan sehat, tetapi karena kesibukannya mereka sendiri sulit untuk menjalankan pola hidup sehat. Itu sebabnya mereka memvoluntirkan diri untuk masuk ke dalam IO Pro komunitas kami dan juga tergabung sehingga mereka bisa lebih susut perut, mereka bisa memiliki kesehatan yang lebih baik. Itu dari saya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas di pertanyaan, tapi kalau boleh saya minta Pak Jarod boleh dibuka sedikit, Ibu Roselyn mau bantu untuk memberikan CTA, closing to action tentang klinik saya dan komunitas saya untuk 1-2 ini aja slide. Lalu kita akan lanjut dengan pertanyaan. Terima kasih, semoga membantu ya presentasinya. Oke, sebentar ya. Mungkin saya jadikan co-host, tapi mungkin nggak bisa share. Kalau mau dicoba share, yang pasti sambil nunggu sebentar ya, Bu Roselin saya Untuk saya jadiin aja juga bisa. host. Bentar ya Pak ya. Itu mau cerita juga tuh. Oke, sebentar. Pak ada saya, Ciros sudah saya. Oh bisa masuk, udah bisa masuk. Saya bisa masuk nih Ciros. Oke, PM. Aku aja ya, Pak ya, aku aja. Ini udah, Oke, oke. ini aku. Udah masuk ya Pak? Saya udah. Oke, saya langsung aja, Pak Jarod. Ya, Jadi teman-teman, ini adalah klinik saya, Life Tree Clinic, di mana klinik ini adalah klinik functional medicine. Saya punya banyak terapi di klinik ini, salah satunya infus vitamin C dosis tinggi. Nanti di lain kesempatan diizinkan untuk Pak Jarod saya menjelaskan sedikit tentang vitamin C dosis tinggi. Kemudian saya punya terapi vitamin D, ozon terapi, konsultasi nutrisi. Itu ada di Life Tree Clinic dan juga di Hang Tuah Raya. Kalau teman-teman bisa di Google, silakan lihat ada informasinya. Ini bisa di screenshot atau di foto dulu untuk teman-teman bisa bikin appointment. Masuk ke website kami juga ada untuk lebih lanjut. Nanti akan di-linkkan kepada pembuatan appointment di sana. Ya. Ini untuk konsultasi online bisa di screenshot juga seandainya perlu mungkin ada keluarga atau kerabat yang memerlukan untuk konsultasi online silakan ada akun WhatsApp bisnis yang ada di sini ya teman-teman. Dan ini program sehat limfatik yang saya punya. Silakan hubungi nomor telepon ini atau juga ada screenshot ini ada scan untuk bisa nanti bertanya event-event ataupun program limfatik yang seperti apa yang kita miliki dalam komunitas kita. Ini sosial media saya, ada di Instagram, Dr. Genti, kemudian saya punya juga TikTok ya. Silahkan bisa ikut ada dan juga menikmati pembelajaran-pembelajaran edukasi dari Instagram sosial media saya. Oke, itu dari saya. Itu tadi masuk nggak ya? Masuk ya Pak ya? masuk Pak. Ya, Saya stop screen ya. oke. Ya, Bapak Ibu, kalau mau ada tanya jawab silakan. Jadi malam ini kita presentasinya pendek ya, tapi lebih panjang di tanya jawab ya. Tadi kalau alat yang untuk ada diberikan istilah yang ada juga diberikan istilah setrika perut. Ah, ah. Ya, perutnya halus. Apa namanya kalau orang wanita namanya selulit ya, gelambir-gelambir. Nah, itu kalau saya tuh tentu aja nggak pakai ya, saya perutnya kempes. Tapi istri saya pakai itu. Jadi kadang dia setrika badan gitu ya, yaitulah sebenarnya limpatik tadi ya dengan alat untuk melancarkan cairan limpatik terutama di perut ya. Oke, itu aja tambahan cerita dari saya. Tapi yang kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang mau nanya mengenai limpatik silahkan. Atau juga apa aja yang lain boleh aja, silahkan.
Ya, kalau belum ada yang nanya, mungkin saya cerita ya. Kalau dari hasil tes QRMA yang banyak saya jumpai itu adalah selain tentunya perut buncit ya. Tapi kalau saya itu banyak menjumpai sumbatan getah bening mata. Jadi mata Hmm, itu kan kornea mata ya. Mata itu ada saraf, saraf tentunya ke otak. Ada pembuluh darah tentunya ke jantung. Nah, tapi ketika muncul hasil tes QRMA sumbatan getah bening mata, orang kalau tentang saya tuh kan, kalau saya Pak pengeluh mau cerita dulu, saya bilang nggak usah gitu ya. Nanti dari hasil tes itu saya bilang, ibu nggak tahan dingin ya, kurang B6, bapak suka kesemutan, ya, kok tahu Pak, betul nggak, bener ya, kurang B3, lalu yang sebelahnya lagi suka kram, kok tahu, kurang kalium magnesium gitu ya. Lalu nanti misalnya pas bagian mata, sering nggak matanya tuh blur-blur nggak jelas gitu, atau keluar air, wah bener tuh Pak gitu. Nah, kenapa nggak jelas? Karena sumbatan getah bening. Nah, sumbatan getah bening itu ya tadi yang hari ini dijelasin ya. Begitu lompat-lompat atau jalan kaki. Kalau yang cepat lompat ya, lompat itu lebih cepat ya. Kalau jalan kaki itu butuh waktu ya. 15 menit. Kalau ada lompat-lompat 4 menit 5 menit, kadang begitu kita tadinya lihat pohon, lihat sesuatu tuh nggak fokus, nggak jelas, blur. Begitu lompat-lompat loh, kok jelas lagi? Karena getah beningnya mulai muter. Ketika duduk duduk kelamaan kan orang begini, iya kalau duduk kelamaan nanti di laptop jadi nggak jelas. Itu karena getah beningnya mulai nggak lancar. Dan kalau Ya. terlalu sering itu di QRM aja bisa kedeteksi sumbatan Hmm, getah bening mata ya. Kalau hmm. mata bengkak, nah itu lain. Mata bengkak itu radang vitamin A misalnya antioksidan. Tapi kalau sumbatan getah bening mata itu obatnya lompat-lompat gitu Hmm, ya. hmm. Oke. Ya, Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan ditulis ya. Kalau nggak ada hubungan sama getah bening juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa silakan. sesuai dengan temanya biar rekamannya bagus ya. Jadi ngumpul di satu tema gitu. Oke, ini mulai ada pertanyaan. Kalau ada kasus getah bening hingga turun turun berat badan itu apa ya? Oh, mungkin pertanyaannya apakah ini berat badannya turun atau susah turun? Kalau 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 misalnya tadi yang dibahas perut buncit, susah fat loss itu kan susah turun berat badan ya. Tapi kalau ini yang ditanyakan mungkin malah kalau eh, berat badannya turun gratis kali ya. Oke, silakan Dokter Genti. Iya. Jadi, jika seseorang yang gemuk atau juga berat, terutama di belly fat, gemuknya tuh obesitas sentral ya, terutama lingkar pinggangnya besar, dan banyak orang kan berusaha untuk nurunin, nggak gampang loh nurunin perut buncit, nggak gampang ya. Dan orang pikir tuh karena dia makannya banyak lemak, tapi ternyata tidak. Dia kebanyakan makan gula, dia kebanyakan makan karbo, dan karena banyak makan makanan seperti itu terjadi proses inflamasi, salah satunya juga terpengaruh kepada sirkulasi getah bening dia. Nah, getah bening ini kan ada banyak kelenjar-kelenjarnya di seluruh tubuh. Kelenjar getah bening itu dari mulai leher sampai ke dada, sampai ke perut, sampai lengan, sampai selangkangan, kemudian di kaki, di betis banyak sekali kelenjar getah bening. Tetapi banyak sekali dominannya kelenjar-kelenjar ini ada di daerah perut. Nah, kalau seseorang yang obes atau buncit itu sulit kadang-kadang menurunkan kondisi buncitnya. Salah satu penyebabnya karena ada stagnansi atau penyumbatan getah bening terutama di area perut atau belly fatnya itu juga. Mungkin itu ya. Nah, jadi kalau kita tahu nih, kenapa ya saya buncit-buncit susah banget diturunin, harus mikir nih, pasti ada kemungkinan dia punya stagnansi limfatik yang juga berperan di situ. Sehingga kita harus cari cari solusinya. Apa lompat-lompat? Iya, bisa juga. Tapi lompat-lompat itu lebih banyak fokus di kaki, tangan, eh, ekstremitas atas. Yang di daerah perut tuh nggak mudah karena dia harus sit up terus-menerus, dia harus plank terus-menerus. Nah, itu sebabnya adalah alat ini yang dibantu, yang tadi saya bilang, alat ini dibantu untuk membantu sirkulasi daerah perut itu khusus, ya. Tetapi alat ini bukan hanya untuk daerah perut, untuk sirkulasi limfatik secara keseluruhan. Karena kita tahu ada 4 fungsi dari getah bening tadi, selain untuk imunitas, metabolisme, untuk lemak, fat loss, aktivasi. Tapi juga imun sistem ini penting sekali, terutama untuk orang-orang yang memang pernah kena kanker atau untuk mencegah kanker. Itu kemarin ada kena penyakit apa monkey 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 virus atau monkeypox ya. Monkeypox itu dia menyerang getah bening.
Nah, wow, sehingga biasanya orang-orang yang kena monkeypox itu darahnya bengkak-bengkak nih, darah sini bengkak-bengkak. Nah, itu getah benihnya mampet biasanya dan itu harus dibenerin, ya. Oke, setuju. Selain lompat-lompat, oke, apa ya? Bahas lagi yang mana nih? Tante saya, Ya. Menurut saya kena kanker kelenjar getah bening stadium 4, padahal tidak gemuk dan pola hidup sehat. Puji Tuhan sekarang dinyatakan clear dan clean dari Island mm, Hospital Penang. Kira-kira mm-mm, penyebabnya apa ya? Semoga iya. sekarang masih Jadi, misteri. mungkin tadi masih belum memahami dengan lengkap bahwa kalau tadi karena kita fokus kepada empat fungsi. Empat fungsi getah bening, salah satunya kalau di daerah perut, dia stagnan, itu membuat orang buncitnya sulit turun. Tetapi getah bening kan fungsi yang lainnya ada. Ada imunitas, ada juga tempat buangan racun. Nah, kenapa orang sampai terjadi kena kanker getah bening? Most likely karena proses pembuangan limbah tubuh atau getah beningnya juga tidak berjalan dengan baik. Setuju ya? Penyebabnya apa? Tadi sudah dijelaskan, lifestyle yang salah, mager, kemudian makan yang keliru. Jadi tubuhnya itu banyak sekali terjadi peradangan dalam tubuh, membuat fungsi tubuh ini termasuk getah bening, kan dia salah satu sistem pertahanan tubuh ada di sana. Kalau kita ngomongin cancer dan sebagainya itu ngomongin imun sistem. Kalau imun sistem seseorang bagus, most likely dia akan mampu menyerang benda asing, patogen, virus, bakteri dengan lebih baik sehingga tubuhnya tidak rentan dengan penyakit kanker. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa disawab. Oke, Setuju? saya tambahkan yang kanker getah bening ya. Mungkin di komunitas PHS ini kalau yang sudah lama ikut, salah satu pernah kita bahas juga dengan bertiga ya, dengan Dokter Genti dan yang kesaksian itu Gavrila ya, dia kanker getah bening stadium 4. Gavrila ini salah satu contoh kasus yang menarik karena Gavrila itu ya, tidak pernah makan gorengan, keripik kerupuk peyek, dia selalu tidur sebelum jam 10 malam, dia olahraga, nge-gym, treadmill, seminggu bisa 4-5 kali, ya. Dia makan sehat, dia makan salad cukup banyak. Jadi kalau dari segi pola hidup sehat, dia perfect. Ya, dia perfect. Tapi kenapa kanker? Karena kanker Hmm. itu radang kronis yang bisa disebabkan misalnya adanya trans fat. Dia nggak pernah makan gorengan. Karamel, karbohidrat yang terpanasi, dia nggak pernah makan. Coba hebat banget ya. Keripik kerupuk peyek, dia nggak pernah makan. Itu trans fat. Terus karamel, roti bakar, croissant, dia nggak pernah makan. Virus, bakteri, dia bersih. Nah, radang kronis bisa disebabkan apa lagi? Racun dalam tubuh, timbul, merkuri, arsenik, ngerokok, dia tidak sama sekali. Alkohol, dia tidak sama sekali. Maka waktu Gavrila kanker itu dari stadium 2, kambuh 3, kambuh 4, ya. Penyebab utamanya apa? Stres. Nah, stresnya justru karena dia perfeksionis. Hmm. Pengen makan sehat, jadi kalau ketemu gak sehat, stres. Ulangan pengen dapat 10, dapat 9, stres. Saya dapat 7 aja bersyukur. Ya. Jadi stres, makanya ada orang yang suami selingkuh, istrinya kanker, istri selingkuh, suami kanker, anak hamil di luar nikah, orang tuanya kanker, kena pajak, kortek, lagi pengadilan, kanker. Jadi kanker itu karena radang, radangnya sendiri bisa karena macam-macam ya. Ada radang karena racunnya nggak keluar. Nah, racunnya nggak keluar karena getah beningnya nggak lancar, bisa juga ya. Getah bening nggak lancar karena stres. Jadi orang yang hidupnya perfect ya bahkan sikat giginya sehari 4-5 kali malah kena kanker tenggorokan kan begitu ya karena terlalu terlalu perfeksionis. Oke, silakan Dokter Genti kalau dilanjut pertanyaan berikutnya tuh yang di bawahnya ya. Oke, untuk usia 60 tahun boleh lompat-lompat. Saya sudah kurus. Mungkin nggak harus lompat-lompat ya, Bu. Ya, jinjit-jinjit saja. Itu satu. Kemudian mungkin kalau Ibu mau lompat, sebenarnya kan getah bening darah tungkai bawah yang diperbaiki. Sedangkan Ibu punya banyak pilihan tadi, misalnya kakinya dinaik turun gini aja nih. Nih, apa dijinjit, digini-giniin cukup boleh bagus. Atasnya itu boleh dengan swing. Kalau ibu punya ekstra budget, ibu bisa beli alat IO Pro. Jadi kita bisa lihat sesuai yang mana kemampuan kita. Nah, oke, yang mana lagi nih? Dokter Genti, usia saya sudah 66 tahun. Setiap hari olah tubuh, olah napas sampai 2 jam. Tidak lakukan maraton. Ya, aduh, nggak usah maraton, Pak. Udah 66 tahun, nggak perlu maraton. Dan tidak lompat-lompat, tidak perlu lompat juga.
Kemarin saya lakukan naik turun tangga, hati-hati sudah 66, tidak perlu harus naik tangga, turun tangga nanti bermasalah di lutut. Nah, ini benar kan? Jadi lutut saya sakit seperti terjadi pengapuran. Saya perbanyak makan buah, terapi sengatan lebah. Kenapa lebih banyak naik turun tanah? Harusnya bagus. Limfatik itu bukan untuk naik turun tangga. Kalau naik turun tangga itu untuk hanya menguatkan otot kaki. Jadi limfatik itu tidak naik turun tangga, tetapi gerakan naik turun membuat kontraksi otot di belakang betis, itu kontraksi ototnya. Itu yang membuat sirkulasinya. Jadi bukan karena naik turun tangganya, Bu. Saran saya hati-hati dengan naik turun tangga, perut ibu atau dilihat dulu ibu usia segini, tubuh ibu perlu mendapatkan terapi yang holistik. Jadi kalau tadi saya bilang holistik itu artinya dicek, recheck. Makan saya udah baik atau belum? Makan saya baiknya gimana ngeceknya? Jam makan saya bagaimana? Jumlah makanannya bagaimana? Jenis makannya seperti apa? Dicek dulu dari pola makannya. Kemudian yang lain dicek lagi tentang istirahatnya. Tadi yang Pak Jarod bilang, mental health-nya. Istirahatnya, kontrol stresnya udah bagus atau belum. Karena yang namanya sehat bukan hanya angka di dalam lab laboratorium. Sehat itu bicara wellness, mentalnya sehat, semua kondisi-kondisi lain lebih sehat. Yang lain bicara sehat olahraga, yang lain bicara vitamin suplementasi. Ya, jadi kita nggak bisa mengkorting salah satu dari pilar-pilar ini untuk yang namanya wellness atau kesehatan secara menyeluruh untuk kita bisa dapatkan. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu. Kalau kaki bengkak beraktivitas di luar, misalnya kena matahari menggunakan jeans, iya setuju betul. Kalau ibu banyak beraktivitas di luar, contoh aja orang naik pesawat, coba diperhatikan. Kalau naik pesawat lebih dari 2-3 jam duduk di atas, ya altitude 20.000, 10.000 ke atas aja, 2-3 jam turun itu pasti bengkak, pasti akan ada bengkak. Mengapa? Itu sirkulasi cairan dalam tubuh atau limfatiknya terganggu atau dia mampet. Makanya harus dikerjakannya begini, sambil duduk, ini tumit ya, tumit belakang diginiin, Bu. Nah, diginiin, dihentak-hentakan di pesawat atau orang yang suka duduk kerja di kantor, dihentakkan seperti ini tumitnya supaya kontraksi otot di belakang betis berjalan dan sirkulasinya muter dengan lebih baik. Jeans, orang yang suka pakai jeans ketat di daerah betis, kaki, paha, itu tidak baik. Ya, limfatiknya juga terganggu, setuju. Apakah dengan vibration plate? Saya nggak tahu tentang vibration plate, karena saya tidak mengerti cara kerjanya, jadi saya nggak bisa menjawab. Tetapi kalau IO Pro teknologi kita sudah bisa dipertanggungjawabkan, memang dia membantu limfatik ya. Dan juga ada namanya teknologi TENS ya. Teknologi TENS itu ada di klinik-klinik kecantikan, dia membantu merangsang, menstimulat limfatik itu ada ya. Itu juga bisa dipakai. Kalau penyebab getah bening, nggak tahu saya nih. Apakah varises yang menonjol parah? Apakah bisa? Apakah bisa apa? Apakah bisa terbantu? Ya, bisa terbantu, tetapi mungkin bukan menyembuhkan. Karena menyembuhkan varises itu banyak faktor. Itu ada turunan dan sebagainya. Orang-orang yang punya varises dipastikan jangan duduknya lama, harus banyak berdiri, bergerak, dan punya sirkulasi yang baik dengan varisesnya itu. Ya. Jawaban yang menarik sekali, bisa karena itu Pak, betul. Selamat malam, bagaimana cara membatasi terjadinya batu empedu? Membatasi batu empedu itu menurut saya pola makan ya. Batu empedu itu sangat connect dengan kesehatan liver kita. Jadi kalau kita banyak makan makanan yang mungkin bersantan atau banyak makan makanan yang lemak jelek, itu akan sangat membantu terjadinya batu empedu maupun fungsi liver yang tidak baik. Yang kedua, banyak makan makanan yang tinggi gula, juga banyak makan makanan yang tepung-tepungan atau juga banyak makan makanan olahan. Ini adalah salah satu penyebab dari batu empedu. Jadi bukan hanya jeroan ya. Yang selama ini kita kenal, oh dia empedunya bermasalah karena dia makan jeroan. Bukan hanya itu. Orang yang suka hanya makan mie ayam, orang yang hanya makan pizza, all the time karbo, gula, gula. Itu kebanyakan zaman sekarang. Anak muda udah nyumbat batu empedu, udah punya batu empedu. Umur 30 tahun, umur 35 tahun, sudah banyak sekali batu empedunya. Mengapa? Karena lifestyle yang keliru. Lifestyle yang keliru ya. Oke, suami saya perutnya buncit. Aduh, kasihan, Bu. Sudah apa nih? Sudah tobat makan gorengan, kurangi karbo. Susah sekali turut buncitnya. Iya, setuju. Ibu nanti bisa kontak saya. Nanti saya bisa kasih kontak saya. Saya tulis aja di sini.
HP saya ya 0812 84727219. Nanti kita bisa bahas ya, Bu. Sangat bisa dibantu dan mudah-mudahan bisa terbantu. Oke, yang mana lagi tadi ya? Veronica, apakah makula mata yang bengkak masih bisa disembuhkan? Pak Jarot, kalau ada yang mau dijawab, saya bisa jawab juga dulu. Makula itu kan memang titik buta. Tapi ada satu satu kondisi makula yang harus kita jaga, yaitu makula degenerasi. Kalau seseorang terkena kondisi namanya makula degenerasi, saya sedih. Itu artinya proses penuaannya terjadi dan ke arah buta, ke arah kebutaan. Jadi sebisa mungkin titik makula kita dijaga baik ya. Kalau hanya dia bengkak dan sebagainya oke, tapi sudah terjadi degenerasi di situ, itu mungkin lain perkaranya ya, dan dijaga kesehatan. Nah, kemarin ini waktu saya cek mata di Amerika, dokternya ngomong gini, saya usia 56 tahun. Dokter Genti ada sedikit gejala katarak, mild katarak. Saya agak kaget karena saya juga banyak makan antioksidan. Saya menjaga tubuh saya dengan baik. Terus saya bilang apa perlu dioperasi sekarang? Oh nggak perlu, mungkin 5-7 tahun lagi. Tapi karena ringan sekali kataraknya. Terus saya mikir-mikir, apa ya? Kenapa bisa jadi katarak ya? Ternyata bukan cuman kita kurang makanan vitamin A dan sebagainya. Ini loh yang kita pakai nih. Kita pakai layar, ini namanya blue light, sinar biru ke mata saya terus menerus. Kemudian kita pakai layar HP all the time di layar HP. Ini masuk ke mata sinar ya. Kemudian membebani mata kita. Kemudian di matahari itu kita perlu pakai kacamata yang memang ada menahan radiation UV, UV light yang penting sekali untuk kacamata. Karena saya sering nyetir mobil, kadang-kadang saya pikir ya kalau pagi nggak usah pakai kacamata lah, ternyata memang harus. Sehingga kita belajar untuk memprotek mata kita dengan lebih baik dari sinar biru, dari zoom, semuanya. Pakai kacamata kalau boleh, sudah ada yang namanya blue light protection, ya. Oke. Oke, ya saya tambahin. Ini tadi ngomongin kacamata blue light protection. Ini yang saya pegang ini adalah kacamata blue light protection. Jadi Yes. ada alat ya kayak sinar laser gitu, tapi itu sinar biru. Jadi kalau ini sinarnya itu ditembakkan ke, jadi ini ada kertas putih, lalu ini kacamata. Lalu pakai sinar ditembakkan gitu, maka dia nggak nembus. Gitu ya, dia nggak nembus ke kertasnya. Sedangkan kacamata yang lain, kalau kita pakai tembak sinar biru, lalu kacamata, kertasnya ada tembakan biru. Ini di apotek PHS ada ya, di GG ada untuk selain untuk sinar biru, ya dia memfilter sinar biru juga untuk radiasi. Ya, oke. Saya akan jawabin pertanyaan ya. Tadi yang yang perutnya buncit ya. Tentu selain limpatiknya mampet ya, yang bisa dibantu dengan olahraga lompat atau yang dari dokter Gen ditawarkan tadi ya, Aipo Pro ya. Oh, Pro, ya. Maka juga yang perut buncit itu kalau saya datang ke saya dan dites QRMA, yang saya cek itu adalah metabolisme lemak. Kalau metabolisme lemaknya rendah, itu olahraga capek iya, kurus kagak, puasa lapar iya, kurus kagak, susah kurus. Nah, kenapa metabolisme lemaknya rendah? Satu, misalnya kurang pepsin, jadi asam lambungnya kurang, atau kurang enzim. Kurang pepsin biasanya juga kurang enzim. Di bagian pencernaan itu akan kedeteksi kalau pepsinnya rendah. Nah, kalau kurang enzim itu diminumin enzim. Nah, enzim yang paling murah itu klasik enzim. Tentu ada enzim Implek, ada berbagai macam suplemen enzim, bahkan ada yang 1 botol sampai 1 juta. Ada yang 1/5, 1/10 harganya, yaitu klasik enzim. Ya, enzim menaikkan metabolisme. Karena untuk metabolisme butuh enzim, untuk apoptosis butuh enzim. Nah, lalu orang kebanyakan yang punya perut buncit, metabolisme lemak rendah, itu kalau saya lihat di hasil tes vitamin, kebanyakan juga kurang vitamin C. Sehingga perlu tambahkan vitamin C dan juga biasanya kekurangan kolagen di bagian metabolisme lemak. Sehingga dibutuhkan kombinasi antara glutathione, vitamin C, kolagen, dan enzim. Nah, itu nanti kalau tadinya ya, sudah olahraga, capek iya, kurus kagak. Sudah puasa, lapar iya, kurus kagak. Coba dengan enzim, vitamin C, kolagen, glutathione. Bentar kan 1 bulan bisa turun 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Ya kalau targetnya 10 kilo kan 5 bulan ya. Bisa nggak sebulan turun 4 kilo? Bisa, tapi saya pikir jangan. Kenapa jangan? Lebih cepat dong Pak. Jangan, nanti satu kayak balon kempes. Kedua, kalau Anda turun berat badan terlalu cepat,
pola itu tidak terbentuk. Maka saya selalu bikin program, kalau mau turun 6 kilo ya 6 bulan, mau turun 12 kilo ya 6 bulan. Selama 6 bulan, itu terbentuk pola olahraganya, pola makannya, jenis makanannya gitu ya. Jadi itu bisa kok ya. Orang turun berat badan itu bisa kalau tahu caranya. Tentu caranya beberapa sebab ya. Saya memang kuliahnya di nutrisi ya, pendekatannya nutrisi, metabolisme gitu ya. Apakah stres bisa bikin perut buncit? Ya tergantung. Kalau stres lalu nggak bisa makan ya kurus. Kalau stres lalu ngemil ya buncit. Setuju, Ada orang yang kalau stres harinya ngemil. setuju, Kak. Ya, oke. Tadi ada yang mau saya sambung juga mengenai saya suka lapar gitu ya. Jadi kalau kalau apa namanya eh, kalau kelaparan gimana? Ya, kalau misalnya kelaparan, yang penting waktu lapar itu bagus ya. Jangan takut minum B kompleks, karena vitamin B penting buat saraf besi. Vitamin B6 penting buat oksigenasi sel. Nah, tapi saking takutnya minum vitamin B, kalau minum vitamin B nanti saya nafsu makannya tinggi. Gak masalah, nafsu makan tinggi. Yang penting waktu nafsu makannya tinggi, jangan makan karbo. Makin nafsu terus, craving ya, jadi kayak sako, kayak kelaparan yang nggak ada ujungnya, nggak ada berhentinya. Begitu nafsu makan tinggi, makan sayur, serat sama protein. Coba Anda siapin telur 5, nanti baru 2 atau 3 udah enak. Coba Anda siapin waktu lapar itu croissant 2 piring, sebelum habis Anda nggak bisa berhenti. Jadi waktu waktu lapar itu yang penting yang Anda makan adalah serat, ya sayur dan protein. Ya, jadi sayurnya dulu. Jangan proteinnya dulu. Kalau proteinnya dulu, ntar makan sayur, kadang beberapa sayur bikin kita kayak lapar lagi. Ya, karena kan ada karbonya juga, ada manis-manisnya juga. Sayurnya dulu, lalu diakhiri dengan protein. Udah, ayam baru siapin 4 potong, udah baru 3 potong, udah enak gitu. Udah gak pengen nerusin makanannya. Begitu Anda berhenti makan protein karena kenyang, Anda lihat es krim, otaknya bilang sama perut, sediain space-nya lagi. Jadi begitu Anda melihat karbo, Anda lapar lagi. Jadi itu kuncinya adalah kalau Anda lapar ya. Terus tadi yang saya tambahkan lagi soal naik turun tangga. Nah, Ya, istri saya itu pernah pakai tongkat. Bahkan kalau ke airport kemana-mana kursi roda itu 6 bulan. Kenapa? Kebanyakan jalan kaki dan saya tinggalnya tidur di lantai atas. Jadi naik turun terus ya. Ya olahraga naik turun tangga bagus-bagus saja. Tapi kalau udah umur, apalagi ada overweight sedikit, lalu keluarganya, papahnya, keluarganya emang kebanyakan sakit lutut, udah tempurung lutut, bantalannya robek. Dokter suruh ganti tempurung lutut. Akhirnya kita nggak ganti, tapi kita turun dari lantai 2 ke lantai 1. Ya jangan jangan naik turun tangga kalau keluarganya, orang tuanya, papahnya, mamanya banyak yang sakit lutut ya. Hmm. Olahraganya justru lututnya tidak digerakkan, maka lututnya dikasih deker, tapi otot pahanya dilatih. Betul. Jadi kakinya lurus ya, tapi diangkat, kakinya dikasih dikasih itu namanya tali yoga itu ya, loop bands. Nah itu jadi kakinya kalau misalnya berdiri itu ya satu detiknya itu kaki itu kakinya nih anggap aja nih kaki gitu ya. Jadi kakinya naik naik gitu ya. Ini kan saya apa? eh, jadi kakinya digerakkan. Terus beli bola yoga. Bola yoganya itu ditaruh di antara paha, tekan tekan. Jadi lututnya tidak bergerak malah. Iya. Lutut tidak bergerak, tapi otot-otot di sekitar lutut digerakkan. Jadi kalau tadi kan Dokter Genti katakan ya, untuk limpatik itu lancar ketika otot bergerak. Jadi Iya. tidak harus yang bagi punya masalah lutut ya jangan naik turun tangga, bahkan jangan lari ya. Lari aja lututnya ntar kambuh lagi. Oke, itu yang saya tambahkan. Iya. Saya usia 62 tahun, suka hiking karena sudah pensiun. Apakah aman buat saya berjalan 10 kilometer, elevation 500 meter? Tergantung sebenarnya kalau saya bilang. Usia 62 tahun ada yang sudah jompo. Usia 62 tahun ada yang masih kuat. Pak Jarod juga pasti sudah sekitar 62 tahun, tapi masih terbang ke kiri ke kanan, artinya memang masih kuat fisiknya. Ya, jadi itu tidak bisa dipukul ratakan. Yang hanya bisa mengetahui kondisi Bapak adalah Bapak sendiri, menurut saya. Tapi Pak, di dalam melakukan aktivitasnya, sebaiknya pastikan Bapak makan cukup, suplemennya baik, olahraganya bagus, Bapak juga olah napas. Dari waktu hal-hal itu mulai ada awareness, Bapak melakukan kegiatan-kegiatan ini juga bisa ngerem diri atau bisa menilai diri, ya. Seperti itu. Kira-kira kuatnya sampai di mana, ya. Mungkin itu jawaban dari saya.
Em, itu Pajara. Ada juga bagaimana cara menjaga makula mata. Tadi sudah dijawab, salah satunya dengan mengurangi blue light ke sana. Tapi memang masalah makula ini cukup masih banyak dibahas, yaitu proses radikal bebas yang banyak di dalam tubuh kita sehingga terjadi makula bermasalah. Ya, apakah orang jam makan yang baik bagaimana? Berapa kali sebaiknya setiap hari? Mengatakan makan pagi tergantung Ibu. Jadi kalau kita bicara makan, ada 3 hal dari hal makan. Jam makan, jenis makan, jumlah makan. Kalau kita ngomongin jam makan, banyak yang mendekatkan dengan intermittent fasting. Artinya bagaimana kita mulai mengatur jendela makan dan jendela puasa, ya, atau jendela tidak makan. Nah, intermittent fasting ini sebenarnya tujuannya bukan nurunin berat badan, tetapi membuat satu strategi tubuh supaya tubuh melatih untuk tidak makan melulu. Karena kalau tidak ada yang namanya puasa, kita akan cenderung untuk mau ngemil, mau makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sudah banyak penelitian di luar sana, intermittent fasting memberikan manfaatnya banyak, salah satunya untuk peradangan, inflamasi, autofagi. Tentunya kalau orang puasanya panjang ya pastilah ada penurunan berat badan lewat intermittent fasting. Tetapi harus hati-hati pada saat melakukan intermittent fasting, harus di-guide oleh orang yang mengerti intermittent fasting, karena juga orang-orang yang masih ada proses menstruasi untuk wanita tidak serta-merta melakukan intermittent fasting dengan jangka panjang. Itu sebabnya harus memahami. Kemudian yang kedua, ujuk-ujuk melakukan IF, ternyata yang turun bukan lemaknya, malah yang turun semua ototnya. Nah, ini bermasalah lagi. Jadi, masalahnya dia puasanya udah benar, waktu di jendela makannya, dia makannya kebanyakan karbo. Dia pikir ya itu yang penting dia udah puasa. Padahal jam makannya udah benar, jenis makanannya keliru. Sedangkan untuk mempertahankan otot dan sebagainya, di jendela makan itu perlu diperhatikan asupan protein yang cukup, asupan lemak baik yang cukup, asupan serat atau sayur-sayuran yang cukup, dan sedikit karbohidrat. Ya, itu aja yang bisa dibilang. Jadi IF sendiri bagus, dan itu bisa dikerjakan kok oleh kita, tetapi memang butuh guidance yang baik untuk melakukan intermittent fasting itu dengan tepat. Ya. Eh, eh, untuk tes mengetahui vitamin enzim dengan cara apa ya? Saya nggak tahu dengan pengetesan Pak Jarod ada atau tidak, tetapi di dalam pandangan saya, seseorang yang defisiensi nutrisi itu sulit sekali dideteksi sampai akhirnya masuk kepada masalah atau gejala. Saat ini di dalam lab-lab laboratorium ada, bisa kelihatan misalnya dia kekurangan B12, itu bisa ada. Tetapi itu hanya spesifik 1, 2, dan 3. Tapi kalau dia bilang kekurangan vitamin in general, sangat sulit sekali, kecuali kayak saya ini saat ini punya alat cek antioksidan, yang dites adalah antioksidannya. Berarti dia kalau tinggi, antioksidannya bagus, kalau rendah, sangat kurang. Jadi untuk ngetesnya itu karena sulit ngetes, dan orang tidak merasakan bahwa dia kekurangan vitamin, sehingga orang hanya merasa ya udah saya sehat, wong saya punya kolesterol bagus, saya punya liver bagus, katanya SGOT SGPT, jadi saya baik-baik aja. Tidak baik-baik saja. Kekurangan vitamin nutrisi itu sangat silent, dia tidak bisa terdeteksi. Pada saat sudah terdeteksi sudah jadi penyakit, itu artinya a bit too late ya untuk kita, tetapi selalu ada jalan untuk mereverse-nya ya. Nah, apakah suplemen-suplemen ini boleh kita konsumsi tanpa kita tahu kekurangan? Jawabannya iya. Mengapa? Di zaman modern saat ini hampir 100% semua kita kekurangan mikronutrisi. Dengan memasak proses makanannya udah overcook, kemudian sayur-sayurannya mungkin sudah pestisida. Jadi proses masaknya sendiri sangat tidak memungkinkan untuk tubuh kita mendapatkan nutrisi yang maksimal kepada sel kita. Itu sebabnya diberikan supplementation untuk bisa menutup kekurangan-kekurangan yang memang dibutuhkan oleh sel tubuh kita untuk melangsungkan kehidupan ya bagi kita.
Setuju, tinggal masalahnya perlu memilih dengan orang yang paham tentang dunia suplementasi, perlu memilih brand yang tepat dalam suplementasi. Oke. Oke, mungkin itu kita mungkin satu dua question kalau boleh saya perlu off jam 8.15. Saya ada meeting lagi 8:30. Ada pertanyaan yang lain lagi? Jika tidak bisa berkabar lewat WA ataupun mungkin grupnya Pak Jarot, nanti saya akan coba jawab di grup PHS. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, satu dua lagi masih bisa ya. Kalau ada yang masih bertanya ya, kalau udah memang nggak ada, ya kita nanti pokoknya Rabu akan ada beberapa kali di mana Dokter Genti bisa, ya akan diisi oleh Dokter Genti ya. Boleh, Bu malam ya. bisa. eh Oke, dok, saya kurus, ada riwayat GERD, gastritis, tapi nafsu makan saya tinggi. Setuju. Jadi memang untuk orang-orang yang punya problem dengan lambung, perhatikan regimen saya. Makan regimen untuk pencernaan yaitu HOPE, HOPE. H itu yaitu high fiber. Jadi banyak makan sayur, O-nya omega 3, P-nya probiotik, E-nya enzim. Ya, itu 4 itu adalah regimen untuk pencernaan yang sehat. Tips buat teman-teman yang lain untuk menghindari masalah pencernaan, kurangin makanan-makanan sama-sama. Kurangin makanan-makanan yang memang berbasis makanan olahan, tepung, karbohidrat simple, makanan yang beragi, dairy dari susu sapi, itu sangat merangsang untuk bisa terjadinya gastritis atau juga bermasalah dengan gejala asam lambung, ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Jadi kurangin tuh Pak kafein, alkohol, yang lain-lain ya. Tidak banyak makan makanan yang adanya gluten dan sebagainya. Jadi terakhir ya, pertanyaan dari kalau yang saya bisa jawab, jari tangan kesemutan. Aduh, ini banyak banget belakangan ini orang punya jari tangan kesemutan. Saya boleh jawab sedikit ini. Ada banyak sih penyebabnya. Bisa dilihat mungkin juga kekurangan vitamin B12, itu bisa. Atau juga mungkin dari masalah saraf kejepit. Tapi yang paling sering, ini jari tangan ini, dia sangat berhubungan dengan persarafan di daerah leher, Pak Jarod. Jadi ternyata di zaman sekarang ini, keluhan jari dan tangan kesemutan itu sering, saya baru dijelasin sama dokter saya di Amerika, bahwa orang-orang yang suka menggunakan gadget, yang nunduk kepalanya seperti ini, bertahun-tahun, berbulan-bulan, hampir semua dari kita punya problem di lengan yang kesemutan dan jari kesemutan. Karena ada banyak yang numpuk, yang membuat jepit di daerah vertebra tulang belakang daerah leher, dan itu sangat berhubungan dengan gerakan di lengan dan juga jari-jari. Nah, artinya salah satu yang harus dibuang kemungkinannya apakah saya memang kekurangan vitamin B12? Boleh. Tapi yang kedua, limfatiknya juga ya. Itu supaya alirannya bisa lebih baik. Ketiga, perbaiki cara menggenggam handphone Anda. Karena perhatikan deh mulai sekarang, semua orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri, kecenderungan kita nunduk seperti ini nih. Nih, ini waktu kita nunduk, ini ibaratnya setiap hari kita kasih beban 20 galon aqua di pundak kita. Sehingga terjadi pergeseran banyak sekali vertebra, tulang-tulang daerah leher ini, dia mengalami aus atau degeneratif. Salah satu gejala yang ditimbulkan dari ausnya si sendi-sendi di sini dan tulang-tulang daerah sini yaitu perasaan kesemutan tadi di daerah lengan dan jari-jari. So mungkin itu bisa dilihat salah satu tips bagi kita. Karena ini penyakit orang modern saat ini, terutama di masa setelah masa pandemik. Kata dokter saya, banyak banget pasien yang datang dengan keluhan kesemutan. Yang dia pikir ini stroke, dia pikir jantung. Padahal salah gunakan posisi gadgetnya berbulan-bulan. Ya, oke? Oke, terima kasih karena Dokter Genti bakal ada Zoom Zoom yang lain lagi. ya. Jadi makasih Dokter Genti. Saya akan lanjutkan mungkin juga satu dua pertanyaan habis itu selesai ya. Boleh. Nah, Saya yang- izin duluan ya. Oke, makasih. Ketemu lagi Terima kasih nanti. semuanya. Ya, Ya. oke. Oke, saya akan sambung Bapak Ibu ya, terutama yang tadi kesemutan kebas-kebas ya. Kalau Bapak Ibu kesemutan lagi olah nafas, itu malah bagus ya. Lagi olah nafas, kesemutan nih ya. Makanya kalau Wim Hof itu ngajari olah nafas, dia pakai bahasa Inggris ya.
You will be triggling, triggling. Triggling, triggling itu kesemutan. Atau Anda lagi olah nafas, dengar audionya dari Mas Gunggung ya. Jadi waktu olah nafas, tarik, buang, tarik, penuh, lepaskan. Tahan kosong, tahan nafas ya. Itu aba-abanya apabila ada semut-semut yang berjalan gitu ya, biarkan saja. Nah itu kesemutan namanya ya. Kesemutan lagi olah nafas. Itu tanda bahwa tubuh sedang dalam parasimpatetik. Jadi kalau kita olah nafas, mengalami kesemutan, keluar air mata, menguap, ngantuk, itu tanda tubuh dalam parasimpatetik. Tapi kalau sehari-hari kesemutan, kalau pengalaman saya itu lebih banyak karena kurang B3. Karena waktu dites, jadi saya punya alat ya yang bisa ngetes, B12-nya cukup. Ya, kalau kurang B6 itu kedinginan. Kalau kurang B3, nah itu kesemutan atau flushing. Kurang B3 ini kadang bukan hanya kesemutan ya, tapi juga kulitnya kering, lalu eksem. Ya, itu kalau kalau B3 dalam jangka panjang. Ya, kalau B3 dalam jangka pendek itu kesemutan. B3-nya cukup, tapi kesemutan. Nah, karena dia pernah diabetes. Kayak saya kan pernah HbA1c 11,5. Jadi dulu saya sering kesemutan. Ya, dengan olah nafas konsisten 6 bulan, ya, lewat olah nafas Wim Hof, tentu harus diikuti nafas lambat. Sekarang saya udah nggak pernah kesemutan lagi. Jadi kesemutannya kenapa? Karena saraf tepi, karena kemo, radiasi, kan ada dampak samping. Dampak sampingnya kena namanya saraf tepi. Itu lama itu, ya, itu sebutnya lama. Kalau karena kurang B3, ya 1 bulan 2 bulan. Kalau penyerapan usus halusnya bagus, diberikan Fitsol misalnya, itu kan B3-nya bagus. Atau whole grain, biji-bijian. Ya, kalau saya jual whole grain yang ada 10 macam biji-bijian. Tapi mau beli sendiri, chia seed, flaxseed, lentil, itu mengandung B3 ya. B3 juga ada di bekatul misalnya ya. Tadi yang utuh ya. Eh, bijinya masih utuh. Jadi kalau gandum, gandum utuh yaitu B3 ya. Itu biasanya kesemutan karena hal itu. Nah, terakhir yang tadi sudah ada pertanyaannya juga, mungkin saya jawab dulu aja. Eh varises ya, pembuluh darahnya bengkak-bengkak. Nah, itu biasanya ya jantung itu kan dipompa, darah itu dipompa oleh jantung. Lalu baliknya itu nggak kenceng, baliknya nggak bisa balik sehingga numpuk di pembuluh darah, maka pembuluh darahnya jadi nonjol-nonjol. Nah, sekarang itu bisa terjadi beberapa hal, misalnya ada penyempitan pembuluh darah. Itulah kenapa kalau datang ke saya itu tak tes, itu saya bisa ngelihat, oh ini pembuluh darahnya ada penyempitan. Penyempitannya karena apa dulu? Karena plak kolesterol, artinya ada radang. Maka diberinya omega 3 atau niwana ya atau antioksidan. Tergantung antioksidan itu tubuh kurang antioksidan yang jenis mana. Karena semua vitamin itu antioksidan, tapi jangan minum vitamin C padahal kurangnya vitamin B. Jangan minumnya vitamin B padahal kurangnya vitamin A kan gitu ya. Jadi semua vitamin itu antioksidan. Nah, itu kalau penyempitan pembuluh darahnya terjadi peradangan. Karena ada radang, makanya plak kolesterol. Bukan karena kolesterolnya tinggi. Kolesterolnya rendah, bisa juga ada plak. Kolesterolnya tinggi, nggak ada plak. Nah, radang itu bisa dipicu karena radikal bebas. Radikal bebas dipicu, ada racun, ada stres, ada trans fat, ada karamel. Nah, itu makanya kalau ditesnya itu lengkap, itu nanti kan bisa ketahuan ya. Yang misalnya banyak trans fatnya itu terindikasi dari livernya itu banyak mengeluarkan cairan, sehingga di kantong empedunya banyak cairan. Kalau di kantong empedu banyak pak cairan, yang produksi liver sih, kantong kantong empedu kan cuma kantong. Itu berarti trans fatnya tinggi, itu bisa terlihat. Atau trigliseridnya tinggi. LDL, HDL tinggi nggak masalah, asal jangan trigliseridnya tinggi. Nah itu kalau penyempitan pembuluh darahnya karena plak kolesterol. Ternyata kolesterolnya bagus, ya LDL, HDL-nya bagus, trigliseridnya bagus, plak kolesterol juga nggak ada. Kan saya tes bisa ketahuan nggak ada plak kolesterol. Tapi ternyata penyempitannya itu namanya skor kalsium. Jadi pengapuran. Nah, kalau pengapuran lain lagi, bukan dikasih antioksidan. Kalau pengapuran diberinya D3K2. Oh, ternyata nggak kurang vitamin K, kurangnya D3. Ya D3 aja. Ya. Jadi kurang yang mana? Yang buat pembuluh menyempit. Oh, ternyata nggak kurang D3, nggak kurang K2, gitu ya. Loh, kok bisa ada pengapuran? Kurang namanya osteokalsin. Osteokalsin di muka bumi nggak ada yang jual. Ya, Tuhan membuat tubuh kita bisa produksi osteokalsin kalau kita olahraga otot. Jadi butuhnya olahraga otot karena butuhnya osteokalsin. Kurang kalsitonin. Aduh. Kenapa kurang kalsitonin? Kalsitonin yang produksi tiroid.
Nggak ada juga yang jual kalsitonin. Tiroid produksi kalau nggak kekurangan jodium. Oh, ternyata saking takutnya makan garam, takut darah tinggi sampai kurang jodium. Udah makan garam aja tuh, makan jodium ya. Karena tiroidnya bermasalah. Betulin dulu. Nah, kalau tiroidnya nggak bermasalah, tiroid bisa produksi kalsitonin. Kalau, ini masih ada kaloknya lagi. Di dalam darah ada ionik kalsium. Maka nggak boleh sembarangan kalsium. Kalsiumnya yang gampang menjadi ionik. Misalnya kalau di kita namanya fitsol mineral. Atau ya kalsium apa saja Anda makan. Dan dia akan menjadi ionik kalau kita olahraga, matahari, dan deep sleep. Nah, ya, jadi nanti ketahuan, oh penyumbatan pembuluh darahnya di situ. Ternyata itu semuanya anggap aja juga tidak ditemukan ya. Pembuluh darahnya bersih, ya, plak kolesterol nggak ada, skor kalsium nggak ada. Ke rumah sakit bisa tes skor kalsium, ke saya juga bisa. Ya. Nah, ternyata juga nggak ada, tapi nanti ketahuan kalau di saya, klep jantungnya nggak rapet. Jadi misalnya klep jantungnya itu bermasalah, nutup nggak buka-buka, darah yang dipompa sedikit, artinya otot jantungnya kurang kuat, ketahuan otot jantung tidak kuat, ternyata kurang Q10. Lain lagi ceritanya ya. Jadi bisa karena kurang Q10, otot jantung nggak kuat, darahnya nggak balik jadi varises. Bahkan ada juga yang ketahuan tidak kurang Q10 juga loh, tapi saya bisa kan gali ya di bagian mineral misalnya, ternyata kurang kalium. Karena kalium itu kontraksi otot, magnesium relaksasi, kalium ya bukan kalsium, kalium kontraksi, magnesium relaksasi. Kalau kurang dua ini, otot jantung juga kurang kuat, bukan hanya otot jantung aja ya. Maka kalau orang datang ke saya kan saya bilang suka kram ya, kok tahu Pak? Betul nggak? Bener Pak Jaran. Jadi kalau ada datang 3 orang gitu, yang saya bilang, yang satu saya bilang suka kesemutan, satu nggak tahan dingin, satu suka kram. Kenapa suka kram? Karena kurang kalium dan magnesium. Alatnya akurat itu bisa dibandingkan dengan hasil lab. Pergi ke rumah sakit, saya bilang ya, D3-nya kamu kira-kira 30, yang kamu kira-kira 60, kamu kira-kira 70, karena di saya angkanya beda, angka fisika, ya. Tapi saya bisa tahu kira-kira di rumah sakitnya berapa, dicocokin, benar, berarti di saya akurat. Akurat yang kedua itu caranya apa? Dibanding dengan kenyataan, datang 3 orang. Yang satu saya bilang, matanya nggak jelas, iya. Satu, kalau makan kacang pernah giginya gombel. Oh pernah Pak Jarod, udah 2-3 kali, berarti cocok. Yang satu saya bilang lagi, suka kram, oh iya bener, gitu ya. Kalau bener-bener semuanya ya kayak dukun aja gitu kan, tapi bukan dukun, saya tes. Dari tes itu saya tahu, gitu ya. Oh ternyata ada masalah di klep jantung. Ya udah, olah nafas kelistrikan jantung. Olah nafas kelistrikan jantung. Jadi kalau ada masalah klep jantung, karena masalah klep jantung nanti jantung yang jumlah darah yang dimompa kurang, ketahuan loh. 1 kali jantung berdetuk, jeduk, jeduk itu 1,3 liter. Nanti ketahuanin cuma 0,7 liter. Ya geliengan, gampang ngantuk. Bener Pak Jarod? Ya bener lah. Hasil tesnya bener kok akurat itu kan berarti kan sesuai dengan kenyataan. Jumlah darah yang dipompa kurang, otot jantung kurang kuat. Berarti nggak balik juga, nggak balik bisa jadi varises. Ya jadi kalau saya itu ya saya saya cari ya yang itu kenapa gitu ya. Oke. Olah nafas belum pernah kesemutan. Ya, salah satu ya. Jadi kalau tanda parasimpatetik itu kesemutan, ngantuk, menguap, keluar air mata. Kalau enggak, ya coba lagi yang Wim Hof-nya, terutama Wim Hof 1, Wim Hof 2, terutama yang metode Wim Hof. Ya, kalau senci ya nggak bisa, nafas lambat ya enggak, terutama yang Wim Hof. Ya, Wim Hof 2 yang pakai tahan nafas. Ya. Kalau sedang yoga, pose tertentu, kram. Nah, itu kurang kalium, magnesium. Kalium, magnesium. Ya, bangun tidur pagi-pagi jam 2 jam 3 bangun tidur. Betisnya Kak kram. Ya, itu kurang kalium dan magnesium. Ya. Jadi kalau Anda datang ke saya, nggak usah cerita sama saya ya. Pak, saya suka kram, mata saya juga nggak jelas. Anda nggak usah ngomong apa-apa. Anda nggak usah ngomong apa-apa, nanti saya yang bilang. Ya, yang satu suka kram, satu suka kedinginan, satu sering kentut. Ketahuan kalau sampai saya ya. Sering sendawa atau kentut, ketahuan. Perutnya lagi begah ya. Kok tahu Pak Jarod gitu ya. Pokoknya kalau ada ketemu saya jadi kayak dukun, saudara ya. Anda nggak usah ngomong apa-apa. Nanti saya bilang, pinggang bagian bawah suka sakit. Iya Pak, panggul saya suka sakit. Itu saraf kejepit. Bukan. Kalau menurut alat saya ada radang panggul. Nanti yang kalau suami istri datang ya, suami istri loh ya, nanti saya bilang sama bapak-bapak, ereksinya udah gak kenceng, ketahuan. Yang nggak punya anak juga ketahuan nanti. Kenapa? Karena spermanya kurang misalnya ya. Jadi 1 kali tes, itu 1 kali tes.
Satu kali tes udah ketahuan semuanya, ya. Termasuk nanti saya bilang, kalau malam suka kencing, kok tahu Pak? Ini radang prostat, prostatnya bengkak. Iya sih Pak, saya baru dari rumah sakit ada pembengkakan prostat. Itu saya datang ke saya sekaligus ketahuan semuanya. Yang saya sebutin ini satu kali tes, ya. Ini kalau ada yang dari Ambon ikut Zoom ya, nanti kan saya mau ke Ambon tuh. Nah itu Anda akan dapat tesnya itu yang sudah daftar ya. Yang belum daftar nggak bisa, udah penuh. Ambon udah penuh, Bali juga udah penuh. Lusa saya berangkat di Bali, jadi Bali udah full ya, 2 hari tes udah penuh. Itu kan ketahuan semuanya. Ada diduga nggak bisa kesimpulan ya. Coba deh PET scan. Kenapa? Anda diduga kanker payudara gitu ya. Kalau memang udah yang tahu dirinya kanker juga nggak usah cerita sama saya. Nanti waktu saya bilang diduga, bukan diduga Pak, memang saya kanker gitu ya. Jadi nanti saya bilang diduga kanker payudara gitu ya. Oke. Kalau saya setiap malam hidung tersumbat, ya hidungnya meler-meler. Hidungnya meler-meler, kalau mandi bersin, siang hilang. Pagi bersin, siang hilang. Pagi flu, siangnya hilang. Coba nanti kalau biasanya ya, kurang zinc, selenium, C, dan E. Kurang kombinasi 4 itu. Karena selenium penting buat imun, anti radikal bebas, mineral tapi bertindak sebagai radikal bebas, sebagai antioksidan. Anti radikal bebas, dia mineral. Ya, mineral itu banyak macam, kalium, magnesium, tembaga, besi, zinc, tapi hanya selenium yang bertindak sebagai radikal bebas, anti radikal bebas. Makanya orang kanker kan disuruh makan ubi ungu, brokoli, bawang putih. Ubi ungu, brokoli, bawang putih itu mengandung selenium, ya. Ada juga telur selenium. Oke. Kalau lagi malam hidung suka tersumbat, pagi-pagi suka meler, ke puncak meler, ke Jakarta sembuh, ya, pergi ke Batu Malang meler, balik Surabaya sembuh, Anda kurang zinc, selenium, C dan E. Itu 4 itu biasanya begitu ya, nggak meleset, ya. Oke. Kalau kolesterol di atas 200 nggak masalah. Anda kolesterol 250 nggak usah malas, nggak usah pusing. Yang penting HDL-nya sepertiga LDL. Yang pusing adalah kalau Anda trigliseridnya di atas 150. Kalau bisa trigliserid di bawah 100. Kolesterol 230, 240 nggak usah diobati. Kolesterol itu bahan D3. Anda berjemur, maka D3-nya diproduksi. Anda kolesterol di bawah 200, mau berjemur sampai gosong, Anda tidak akan D3-nya nggak akan naik. Kolesterol itu kalau LDL, HDL loh ya, itu nggak usah diobati. Totalnya 250 nggak masalah. Yang penting HDL-nya sepertiga LDL. Yang harus dikurangi itu trans fat, lemak rusak, gorengan. Apalagi trigliserid, kebanyakan karbohidrat. Itu yang harus dikurangi ya. Trans fat dan trigliserid. Ya, kalau bicara LDL, HDL nggak usah diturunkan. Nah, tapi menaikkan HDL itu minum omega 3, VCO, olive oil supaya HDL-nya sepertiga LDL. LDL itu ngantar makanan, HDL itu buang sampah. Dua-duanya bagus. Yang penting jangan ada trans fat, ya, jangan ada trigliserid. Itu yang bikin nanti kolesterolnya mengental karena gulanya tinggi. Gula jangan tinggi. Begitu mengental, ada gorengan, ada trans fat, ada trigliserid, jadi radang. Radang LDL-nya nutup radang. Nambal bocor istilahnya ya, nutup radang ya. Kalsium skor di jantung saya 650. Wah. Kalau ke dokter bisa suruh pasang ring jantung tuh. Kalau dokter suruh pasang ring jantung, Anda ke saya. Tak ajarin supaya nggak jadi pasang ring jantung. Supaya nanti skor kalsiumnya bisa di bawah 50. Nah, oke. Skor kalsium artinya kalsium nempel di pembuluh darah. Ya, skor kalsium 50 tinggi. Kalau di saya dites pakai QRMA mungkin sudah merah. Nah, kalau skor kalsium tinggi itu sebenarnya bisa penyebabnya apa? Siapa sih yang mengatur kalsium masuk ke dalam tulang? Ada 3. 1, D3K2. Kalau D3K2-nya udah cukup, ya nggak perlu minum. Minum tuh kalau kurang. Kalau saya begitu gitu ya. Jadi nggak kebiah-uyah, wah nih ada skor kalsium, kasih D3K2, oh dites nggak kurang kok gitu kan. Ngapain diminumin? Tapi kalau ada kurang, Anda minum. Kedua, sudah minum, tapi belum diaktifkan. Gimana cara mengaktifkan D3K2? D3, Anda harus berjemur 10 menit, jam 9 sampai jam 2. Kalau di Medan, jam 10 sampai jam 3. Anda Singapura, jam 10 sampai jam 3. Anda Jakarta, 9 sampai jam 2. Anda di Bali, setengah 9 udah bisa. Ya, 10 menit aja tiap hari, nggak akan kanker, nggak akan. Ya, itu untuk tidak, kalau istilahnya itu mengaktifkan. Kalau saya sering istilah begini, tukang yang membuat kalsium masuk ke dalam tulang, gitu ya, istilahnya tukang, gitu ya, itu D3K2. Nah, matahari itu menggaji, tukangnya digaji baru kerja, gitu ya. Kalau istilah metabolisme ya bukan begitu, ini istilahnya orang awam ya. Jadi di dalam metabolisme tulang butuh sinar matahari. Nah, terus sembuh belum bisa. Itu kan baru D3K2 itu baru salah satu tukang. Dia nggak mau kerja kalau nggak ada temennya.
temennya namanya osteokalsin. Kalau saya tes, itu ketahuan, ini loh Pak, Bapak osteokalsinnya rendah, mau minum D3 sampai 10.000 IU juga nggak bisa, udah pasang ring jantung aja dah, gitu. Terus gimana cara naikin osteokalsin? Olahraga otot, nggak ada cara lain. Olahraga otot, tidak ada cara lain. Terus berarti kalau nanti osteokalsinnya cukup sembuh? Belum. Tukangnya 2, masih males kerja. Tukangnya perlu 3. Yang ketiga namanya kalsitonin. Ya, Anda masuk ke YouTube aja ketik pengapuran. Oke, tak tunjukin ya, YouTube ya. Penjelasan panjang lebarnya namanya metabolisme tulang. Kan saya juga ada pengapuran di pembuluh darah. Sekarang udah hijau, udah bersih. Nggak jadi pasang ring jantung, jadi berani ngomong ya. Waktu saya butuh waktu dari lebih 6 bulan, hampir setahun. Kenapa? Karena belajarnya yang lama. Jadi Anda ketik aja sehat pembuluh darah Jarot. Masuk YouTube ketik sehat pembuluh darah Jarot. Ya. Itu diajarin gimana pembuluh darahnya bersih dari skor kalsium, bersih dari plak kolesterol. Oke ya. Nih, itu ketik sehat pembuluh darah Jarot muncul dah. Nih filenya. Ya, ini saya jelasin selama 1,5 jam ada 2 file. Sehat jantung dan pembuluh darah. Sehat jantung dan pembuluh darah ideal ya. Ideal itu saya tunjukkan. Saya punya plak kolesterol, saya punya skor kalsium, lalu akhirnya berubah tuh jadi bersih tuh. Gimana bersihnya? Ini jelasinnya ini 1,5 jam tiap sesi 1,5 jam lagi sesi 2 ya. Itu ya singkatnya tadi ya, butuh butuh tergantung sempitnya penyempitannya kenapa? Karena skor kalsium butuh lagi yang tukang yang ketiga mendampingi D3K2 dan osteokalsin namanya kalsitonin. Kalsitonin itu diproduksi oleh tiroid. Tapi tiroid produksi kalsitonin kalau dalam darah ada ionik kalsium. Makanya kita berikan ionik kalsium ya. Kalsium yang mudah menjadi ionik. Itu bisa sebenarnya merek apa aja, tapi indikasinya begini. Kalau mineralnya itu bentuknya cair, itu bagus. Kedua, bentuknya bubuk. Saya punya yang bubuk, ya. Berarti bukan yang punya saya yang bagus ya, punya yang lain juga bagus. Kalau dia bentuknya bubuk atau cair dan boleh diminum malam hari. Jam 8 malam baru minum. Kalau mineral yang lain, oh jangan minum malam nanti pengapuran. Nah, kenapa pengapuran? Berarti susah diserap. Jadi kayak magnesium tapi bukan glicinat, ya susah diserap, ya. Malah jadi pengapuran. Bukan skor kalsiumnya bukan turun, malah naik gitu ya. Oke. Jadi kalau mau tes kekurangan vitamin, di lab keterangannya apa? Ya kalau yang murah ke saya, ya tes QRMA. Tapi kalau Anda mau ke lab, kurang vitamin B, tes vitamin D 300.000, vitamin C 300.000, B1 300.000, B2, B4, B6, siapin aja 10 juta. Semua vitamin dites, ya itu pun nggak semua lab bisa. Ya kalau mau ke saya nanti tinggal Anda ngecek aja, coba deh D3-nya Pak Jarod bilang begini. Jadi ke saya kan cuma 150.000, murah meriah kan? Kan kita kan pelayanan ya, cari amal di sorga ya, biar nanti di sorga sana upahku banyak gitu kan, murah 150.000 termasuk tuh tes skor kalsium, vitamin itu vitamin A, vitamin B, B1, B2, B3, B6, vitamin C, D3 dan K, udah dites semuanya. Anda vitamin D3 aja coba tes ke lab, Prodia atau ABC berapa? 300.000 kan? Nah, di saya itu termasuk ngetes ya, kurang kalium, magnesium, kurang selenium, kurang silikon apa enggak. Sehingga saya tahu nih, rambutnya rontok ya, ini kurang silikon, betul Pak Jarod. Kalau kumur-kumur juga ngilu, iya ini kurang fluor nih ya. Kurang fluor, kan giginya jadi email giginya kan tipis, jadi suka ngilu. Ketahuan juga kurang fluor ya. Itu dalam 1 kali tes ya. Jadi kalau mau tes, makanya kalau Anda misalnya yang tinggal di Papua, tinggal di Ambon, tinggal di Makassar, tinggal di kota-kota ya Pontianak, Makassar, nanti saya bulan bulan depan saya ke Makassar. Tapi misalnya Anda ke Pontianak gitu, Anda terbang ke Jakarta aja. Tiketnya paling PP 5 juta, hotel 1 malam 1 juta, 6 juta. Anda ke Penang mana cukup 30 juta tes seperti yang selengkap saya. Anda pergi ke rumah sakit berapa puluh juta, memangnya cukup 20 juta untuk tes klep jantung, tes vitamin, semuanya vitamin ke tes gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya, wah Pak, Bapak nggak datang ke kota saya, lihat di WA Group, Bapak nggak ada tes ke tempat saya, Andanya ke tempat saya. Ya, kan banyak orang dari Lampung, dari Palembang, terbang ke Jakarta, ya karena pertama adiknya ke Penang tes, lalu ke rumah saya tes. Kok lengkapan Bapak? Lalu yang dibilang bermasalah di Penang juga di Bapak dibilang bermasalah, ada sumbatan pembuluh darah ketahuan, ada skor kalsium ketahuan, ada fatty liver ketahuan. Iya, ketahuan semuanya, ada fatty liver ketahuan, hormonnya kurang ketahuan, ereksinya rendah ketahuan, nggak suka seks ketahuan karena hormon gonadotropinnya rendah. Saya ada teman kawin sama orang Swedia, sudah lama nggak balik Indonesia. Lalu dia main ke rumah saya, bawa anaknya. Lalu saya bilang, anaknya kan udah umur 15 tahun. Bu, anaknya belum mens.
Ini Pak Jarod bisa tahu semuanya, ini anak saya belum mens. Betul nggak? Ya benar. Tapi dari mana Pak Jarod bisa tahu anak saya belum mens? Nah ini loh hasil tesnya, kurang hormon gonadotropin. Anda tes hormon gonadotropin berapa? 2 juta. Di saya itu 1 kali tes, ya 20 menit itu udah ketahuan semuanya. Ya, tinggal Anda dicocokin aja, bener nggak kalau saya bilang ereksinya udah nggak bagus. Lalu istrinya kalau diajak seks ogah-ogahan karena hormon gonadotropinnya rendah, atau malah nggak pengen nikah karena nggak hormon gonadotropin rendah, atau belum mens karena hormon gonadotropin rendah, ketahuan, ketahuan. Akurat apa enggak itu nanti tinggal dibandingin aja. Oh enggak Pak, nafsu saya tinggi. Dan saya bilang nafsunya rendah gitu ya. Kalau hormon gonadotropinnya rendah, diajak seks itu kayak digangguin aja, nggak pengen seks lagi gitu ya. Jadi ketahuan ya. Oke, jadi kalau mau tes kurang vitamin apa ke lab, ya bilang aja. Anda mau tes vitamin apa? Saya mau tes vitamin D3, saya mau tes vitamin ini, gitu ya. Nggak semua lab bisa, cari yang bisa aja. Ya, hubungin 3-4 lab atau rumah sakit. Contohnya Anda tes pH darah, kan nggak semua rumah sakit bisa tes pH darah. Di saya pun ketahuan pH darah, ya. Tubuhnya alkali apa enggak gitu loh. Ya, tubuhnya asam minumnya teh hitam, salah, teh hijau, pH-nya naik. Ya, jika Anda pH-nya rendah ya kanker kambuh lagi ya. pH darah pun kita bisa tes, tapi kalau nanti misalnya gini, kita bilangin pH-nya rendah, Anda nggak yakin, Anda ke rumah sakit tes gas darah, nggak semua rumah sakit bisa, hubungi dulu rumah sakitnya, bisa tes gas darah nggak yang ada pH darahnya ya. Lab prodi aja belum tentu bisa tes gas darah ya. Oke, terus kalau mau tidur sebaiknya olah nafas Wim Hof berapa? Kalau mau tidur itu Wim Hof 1 atau olah nafas yang whiskey breathing, minimal yang water breathing, yang tarik buang jumlahnya sama. Kalau sering kentut kenapa? Sering kentut itu kalau saya tes biasanya kurang pepsin. Kurang kurang pepsin. Pepsin itu gini, asam lambung, cairan lambung itu isinya 2 yang utama, enzim dan HCl, asam lambung. Nah ini kurang enzimnya. Enzim yang khususnya namanya pepsin. Pepsin itu mengurai protein. Makanya orang lain makan ubi kentut. Enggak, kalau Anda yang suka kentut itu makan, bingung, saya nggak makan ubi kok kentut. Saya nggak makan makanan daftar yang menghasilkan gas. Anda minum susu, Anda makan protein, makan banyak protein, kentut deh. Kenapa? Pepsinnya rendah. Nah, pepsin bisa diganti dengan apa? Misalnya dengan papain, pepaya, bromelin, nenas, cuka pepaya, atau ya klasik enzim, 32 macam buah. Nah, cuka apel juga membantu, tapi lebih hebat klasik enzim. Ya. Jadi kalau suka kentut, itu karena enzim yang namanya pepsinnya rendah. Bisa minum jus pro juga bisa. Ya. Oke, kalau bangun tidur langsung bangun dan jalan tensi tinggi. Padahal saya tidak ada hipertensi. Ya, stres, tensi tinggi. Ya, tapi kalau jalan atau lari memang akan naik. Ya, jalan akan naik. Ya, itu normal. Kalau habis lari naik dikit normal ya. Tapi bisa juga karena pembuluhnya nggak lentur. Nah, kenapa pembuluh darah nggak lentur? Kalau saya tes, saya bisa tahu ini kurang kolagen gitu. Ya loh, nggak kurang kolagen, ya tinggal dibalik. Berarti kurangnya nitric oxide. Kenapa kurang nitric oxide? Karena kortisolnya tinggi. Kenapa kortisolnya tinggi? Karena stres. Atau nitric oxide-nya kalau nitric oxide-nya rendah, ya itu gampang dinaikkan. Olah nafas namanya humming. Ya, kalau bagus dites ya. Berjemurnya bagaimana Pak? Pakai pakaian, ya kalau yang paling maksimal itu punggungnya kena. Tapi sebenarnya kalau tiap hari rutin itu nggak usah seperti itu. Ya. Anda berjalan aja, pergi ke bank, pergi ke Indomaret, ke warung, ya pakai baju biasa aja. Masuk ke warung pakai telanjang gitu ya. Anda pakai baju aja, Anda kena matahari 10 menit asal tiap hari. Oke. Kalau DHT bisa dites? Nggak bisa. Yang buat hidung meler tadi, selenium, zinc, C, dan E. Ya, betul. Tesnya di mana? Di mana-mana. Ya, masuk WA Group, kecuali Anda belum masuk WA Group ya. Anda masuk WA Group dulu. Di WA Group kan baru 2 hari lalu, kemarin dites jadwal tesnya. Kan saya keliling Indonesia. Saya ke Nabire, saya ke Papua, saya ke Makassar, saya pergi ke Balikpapan, saya baru pulang dari Medan, tadi pagi saya ke Green Garden, ya. Saya besok lusa ke Denpasar. Saya keliling Indonesia tesnya ya, Surabaya. Kapan ada tes di Kelapa Gading? Baru saja di Kelapa Gading. Tapi Kelapa Gading yang daftar sudah full. Sampai 23 Mei full, 6 Juni full, nunggu bulan Juli. Kelapa Gading paling cepat penuh. Untuk bulan Juni aja udah penuh, karena 1 jam hanya bisa 3 orang.
Dan saya udah kalau khusus Kelapa Gading saya mulai 7:30. Kalau Green Garden saya mulai 9:30 karena nggak terlalu banyak ya. Jadi Kelapa Gading paling sering. Surabaya kapan? Baru bulan lalu ke Surabaya. Jadi Surabaya lagi ini antara Juli atau bahkan mungkin September Agustus. Karena saya belum ada jadwal. Jadi kalau saya itu sebenarnya supaya murah tesnya kan cuma 150.000. Vitamin C, vitamin D, tes kolesterol, tes ereksi, semuanya prostat, dugaan kanker payudara, semuanya termasuk di dalamnya. Itu kok bisa murah sih 150? Karena kayak ke Bali besok itu saya tiket suami istri, saya sama istri, tiket dibayari sama GBI Rock. Hotelnya dibayar sama mereka, karena minggunya saya disuruh khotbah, Sabtunya seminar. Jadi saya saya itu dokter teologi ya, jadi itu kalau di Kristen dibilangnya Pak Pendeta gitu ya, tapi saya bukan pendeta. Saya dosen sekolah Alkitab. Saya dokter teologi ya, minggu khotbah. Jadi kalau saya minggu khotbah di Surabaya, maka Sabtu dan Senin saya tes di Surabaya. Itulah kenapa bisa murah. Tapi kalau Anda misalnya gini, Pak, saya pengen Bapak ke Jambi, saya sponsorin Pak. Silahkan, saya akan berangkat ya. Kota manapun Anda beliin saya tiket sama hotel, saya berangkat. Jadi saya pengen ada yang sponsori, bayarin saya tiket dan hotel. Ya, fee-nya gratis, saya nggak usah dibayar. Tapi per orang murah 150.000 karena tiket hotel ada yang nanggung. Nah, saya tuh di mana-mana, saya ke Ambon gitu, yaitu GBI Ambon yang bayari tiket saya. Karena Bire juga saya dibayar panitia di sana, ya, dibayar sama gereja. Kemana pergi saya ini. Nah, kalau Bandung saya jarang ke Bandung, karena di Bandung ada upline saya Pak Jos. Itu hampir seminggu, tiap minggu 3 kali, ya. Jadi di Bandung ada terus, ya. Juli belum dibuka. Juli saya sudah ada jadwal. Jadi saya tuh jadwal sampai bulan Desember sudah tahu. Minggu pertama kemana, minggu kedua kemana. Karena jadwal khotbah saya itu orang undang saya itu setahun di Moka. Jadi sampai Januari tahun depan pun saya sudah tahu minggu pertama di mana, minggu kedua di mana. Cuma saya pas taruh di WA Group biar daftarnya nggak panjang, jadwalnya itu per 3 bulan. Nah yang Juli belum saya umumkan. Ya, Bandung nggak usah saya jarang ke Bandung kan ada Pak Jos. Anda bisa daftar ke Pak Jos, itu seminggu bisa 3 kali, 4 kali tes, ya karena Pak Jos ngantor di Bandung, ya jadwalnya di WA Group juga, ya asal Anda rajin baca WA Group aja, Bandung itu ada jadwalnya, ya. Kapan ke Batam? Ya baru pulang dari Batam. Ada lagi nanti ke Batam akhir bulan November saya ke Batam lagi, sudah ada jadwalnya, ya tanggal berapa ke Batam ada. Kalau kemarin diundang gereja yang ada di Batam Center ya di itu apa namanya Tamrin City ya Tamrin Square baru aja pulang dari Batam ya. Nanti bulan November itu saya akan ke Batam, udah ada tanggalnya ya. Saya akan ke Batam tanggal 28 29 November. Kalau Anda tahu Pak Pendeta Erwin ya, nah yang ada STT Real itu Pak Irwan, adiknya Pak Erwin, nah itu yang nanti panggil saya ya, undang saya ke Batam. Jadi saya sering bilang gini, saya ini laki-laki panggilan, dipanggil sana sini. Nah, kalau saya dipanggil, maka tiket saya, hotel saya itu yang bayar gereja, ya. Karena sudah dibayar, maka kan tinggal tesnya, ya waktunya aja murah 1 jamnya 3 orang, ya maka per orangnya bisa 150.000. Cilacap belum pernah, saya udah lama nggak ke Cilacap, ya. Saya udah lama sekali nggak ke Cilacap. Dulu waktu sering pelayanan ke Nusa Kambangan, ya selalu mampir Cilacap. Sudah lama saya nggak ke Cilacap, ya. Jadi saya biasanya tuh kayak nanti ke Semarang gitu ya, karena hari Minggunya khotbah di Crown, ya GBI Crown Palace itu yang panggil saya nanti ke Semarang bulan Juni, ya. Maka sekaligus ke Semarang, saya bikin tes, Semarang, Jogja, Solo gitu ya. Nanti saya drive sendiri tuh, saya setir sendiri ke Semarang. Saya masih bisa sore-sore atau siang-siang setir ke Semarang, sampai Semarang jam 9, tidur, besok paginya tes, sampai sore nyetir lagi ke Jogja, lalu tidur blek, besok paginya tes, sampai jam 5 sore, lalu nyetir ke Solo, tidur blek, besok paginya nyetir tes lagi gitu ya. Oke. Tanggal berapa ke Makassar? April, 28, 29 April. Jadi saya, ini hari Kamis ya, Rabu ya, Kamis masih ada Zoom pagi, Jumat libur, karena Jumat saya ke Denpasar. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin saya ke Denpasar, Selasa balik Jakarta. Selasa, Rabu di Jakarta, Kamis saya ke Ambon. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Senin, Selasanya saya ke Makassar. Berarti tanggal 27 sore ke Makassar. 28, 29 ada tes. Tanggal 30-nya saya udah kena Bire. Kena Bire sampai tanggal 3 Mei. Jadi semuanya daftarnya ada di WA Group ya. Jadi silakan simak aja, kecuali Anda belum masuk di WA Group karena mungkin komunitas CW Dr. Genti, kalau ikut Zoom malam ini, Anda japri saya, oke,
Sebagai penutup tak tulis nomor WA saya 0817 4126 365 itu nomor WA saya. Anda japri saya kasih jadwal tes sampai bulan Juni. Dan masuk WA group. Yang sudah masuk di WA group PHS, pola hidup sehat atau tes WA group URMA, ya, pancet aja ke atas. Baru sehari 2 hari yang lalu saya post jadwal tes sampai bulan Juni. Khusus yang dari luar kota, terutama kota-kota yang nggak pernah saya kunjungi, jarang ya, Lampung, Palembang, ya, Pontianak. Anda pas dari luar kota, Anda pas ke Jakarta, Anda WA saya aja. Kalau saya lagi di rumah, walaupun saya tidak jadwalnya tes, kalau orang luar kota tuh saya prioritasin. Pak, saya dari Manado, Pak, ini ada di Jakarta 3 hari, ada urusan begini-begini. Bisa nggak tes ke Bapak? Ya, kalau saya lagi di Batam, ya nggak bisa. Tapi kalau saya lagi di Jakarta, boleh. Ya, oke. Jadi, eh, semua WA di WA Group, ya, ada WA Group Batam, ada WA Group PHS. Akan dipost di semuanya, karena jadwal itu langsung keluarnya per 3 bulan. Begitu nanti ini bulan April selesai, maka akan keluar bulan Juli. Yang bulan Juni pun sekarang sudah, bahkan Juni aja yang Kelapa Gading udah penuh. Ya, 29, 30 Mei, Semarang udah full, udah nggak bisa lagi. Tapi bulan Juli juga saya akan ada retret ngisi di JKI Salatiga, Ibu Moiliana. Panggil saya retret, minggunya khotbah di JKI Salatiga. Nah, maka bulan Juli saya akan ke Jawa Tengah lagi. Maka yang Semarang udah full, tunggu aja. Ya, bulan Juni full, Juli saya bulan Juli ke Semarang lagi kok. Ya, Semarang, Solo, Jogja akan ke sana lagi. Oke, selamat malam ya. Sampai jumpa lagi besok pagi ada 5.30 Zoom dengan link Zoom yang sama. Kita link Zoom nggak pernah berubah, udah 5 tahun, 4 tahun. Link Zoom-nya mau ada Zoom malam, Zoom pagi, acara apa aja link Zoom-nya sama. Ya, itu kita besok ada dan Jumat baru libur. Karena Jumat pagi saya flight ke Denpasar. Oke, selamat malam. Sampai jumpa besok pagi bagi yang mau ikut olah nafas pagi. 45 menit praktek bersama. Ya, Wim Hof 2, sambung 88, terus tanya jawab. Ya, oke, selamat pagi. Cara daftarnya ya WA ke saya aja. Ya, oke, selamat pagi.